Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Ya, masih dalam suasana Hari Suci Nyepi dan tentunya saudara kita umat Muslim yang baru saja menjalankan ibadah puasa. Tak lupa saya Madis dan Karang mengucapkan selamat merayakan Hari Suci Nyepi yang sudah lewat dan juga menjalankan ibadah puasa bagi saudara-saudara kita pada umat Muslim pada khususnya. Nah, ketika kita menjalankan ibadah puasa, banyak hal yang perlu kita ketahui yaitu kesehatan semuanya termasuk juga kesehatan rongga mulut. Nah, ini dia yang akan menjadi topik kita pada sore hari ini, bagaimana menjaga kebersihan rongga mulut di bulan puasa. Sebulan penuh ini akan menjalankan ibadah puasa. Tentunya sudah hadir ada Dr. Gigi Komang Teguh Kelana MKed SPB MM konsultan. Beliau adalah dokter gigi spesialis bedah mulut. Om Swastiastu, Dokter Teguh. Swastiastu, Apa kabarnya? Sehat selalu ya, Dok ya? Blikarang gimana? Sehat selalu ya. Tapi agak-agak panas nih kayaknya ya suasananya hari ini ya. Ternyata kursi ini ternyata bukan milik saya dulu ya. Ternyata ini kursi yang saya dudukin ini ternyata milik Dokter Teguh ya dulu ya. Oke. Ya. Dok, sehat selalu ya, Dok ya? Ya, sehat Blikarang. Oke, nah ini di awal saya sempat mengatakan nih kan baru beberapa hari ini saudara kita umat Muslim menjalankan ibadah puasa. Kenapa sih hari ini kita mengangkat sebuah topik menjaga kebersihan rongga mulut di bulan puasa ini? Ya, baik Blikarang. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Blikarang, mungkin saya seperti Blikarang tadi, selamat Hari Raya Nyepi untuk semeton Bali TV semuanya, dan juga tidak lupa memberikan semangat untuk saudara-saudara kita umat Muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa tentunya. Iya, betul. Ya. Nah, untuk itu relate-nya, makanya saya mengambil topik yang sesuai dengan sekarang ini terjadi, yaitu bulan Ramadan. Makanya saya mengambil topik bagaimana cara menjaga kesehatan gigi dan mulut di bulan Ramadan, gitu ya. Sebenarnya kalau untuk cara perawatan gigi dan mulut sama, baik itu bulan Ramadan, baik itu tidak bulan Ramadan maupun hari raya yang lain. Cuman yang membedakan adalah intake atau makanan. Bagaimana caranya agar rongga mulut itu tetap sehat, dan juga yang paling sering dikeluhkan oleh teman-teman yang melaksanakan puasa, kita pun pada saat nyepi kan puasa juga ya, halitosis atau bau mulut. Nanti kita akan bahas itu lebih detail lagi. Baik. Nah, ini apakah mitos atau fakta bau mulut itu pas terjadi pada saat puasa? Nah, itu yang juga kita akan bahas. Tapi sebelumnya banyak juga yang belum mengetahui, banyak yang belum mengetahui ini sebenarnya dokter kan spesialis bedah mulut. Nah, ini bisa dikatakan spesialis bedah mulut itu seperti apa sih, Dok? Iya, baik. Nah, saya dari PAPMI, Persatuan Ahli Bedah Mulut Indonesia, kebetulan di wilayah Bali dan Nusa Tenggara itu punya satu misi. Bagaimana sih caranya agar spesialisasi kami ini yang mungkin pada beberapa orang di luar itu masih sangat awam sekali ya, taunya dokter gigi itu sudah spesialis gitu ya. Ternyata dokter gigi itu ada dokter gigi umum seperti dokter umum juga. Kemudian kalau di kedokteran umum, kalau melanjutkan lagi dari dokter umum melanjutkan ke spesialis, ada spesialis bedah, spesialis jantung, spesialis penyakit dalam. Nah, itu juga yang membedakan di dentistry atau kedokteran gigi. Jadi setelah dokter gigi umum itu bisa melanjutkan lagi ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu spesialis. Kebetulan passion saya saya lebih suka ke arah bedah mulut dan maksilofasial gitu. Karena di sana ada pembedahan, ada estetiknya juga gitu. Jadi di sana mencakup infeksi. Jadi yang bengkak di rahang itu kasusnya ke bedah mulut. Kemudian tumor di rahang, kan kadang-kadang ada tuh kasus yang tumor yang tiba-tiba membesar dalam jangka waktu yang cukup lama, itu juga masuknya ke bedah mulut. Kemudian ada juga kongenital kayak bibir sumbing, kemudian celah langit-langit, itu juga masuk ke bidang kami. Dan masih banyak lagi ya, seperti panggal penghijang yang tidak tumbuh, itu masuk ke ranah kami, bedah mulut dan maksilofasial gitu. Tapi bukan berarti ini kalau dokter gigi, dokter umum itu sendiri berarti ada hal yang tidak boleh dilakukan ketika mengalami hal-hal yang harus ditangani oleh spesialis. Bukan tidak boleh melakukan untuk kasus-kasus yang simple. Tapi kalau sudah advance, sudah
berat kasusnya itu biasanya ke dokter spesialis. Oke, baik. Dokter Teguh, nanti kita akan lanjutkan lagi ya. Kita rehat sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, di sesi berikutnya kami juga akan mengajak Anda untuk berpartisipasi nanti di 0361894800 dan juga di 0361894801. Apakah Anda mempunyai permasalahan dengan rongga mulut, seputaran gigi dan mulut? Nah, ini kesempatan Anda untuk bertanya lebih banyak lagi bersama Dokter Teguh. Sesaat lagi. Baik, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Harmoni Bali. Menjaga kebersihan rongga mulut di bulan puasa masih menjadi topik kita di sore hari ini. Masih bersama Dr. Gigi Komang Teguh Kelana atau Dr. Teguh, spesialis bedah mulut tentunya. Silakan nanti kami akan mengundang Anda untuk bertanya lebih banyak lagi atau ikut berpartisipasi di 0361894800 dan juga di 0361894801 tentunya. Dok, ini bulan puasa seperti yang saya sampaikan tadi ini baru berjalan beberapa hari ini. Ini mitos atau fakta nggak sih Dok ketika puasa itu bau mulut semakin tinggi seperti itu? Ya, bisa fakta. Tapi kalau kita bisa melakukan tips-tips yang akan kita bahas hari ini, mungkin itu akan mengurangi ya, tidak menghilangkan tapi mengurangi. Jadi itu sebenarnya kejadian yang fisiologis atau kejadian yang alami sekali, diakibatkan karena kita puasa sekian jam ya, hampir di atas 10 jam. Itu benar-benar membuat rongga mulut kita akan kering ya, karena puasa di bulan Ramadan itu tidak makan, tidak minum, beda sama puasa yang dilakukan pada saat kita tidur ya. Jadi kita bisa minum, kita bisa apa gitu. Kemudian kayak intermittent fasting gitu ya istilahnya. Itu puasa makan tapi masih bisa minum. Tapi kalau di bulan Ramadan ini benar-benar kosong rongga mulut kita gitu. Sehingga produksi air liur itu tidak terstimulus atau tidak terangsang dengan baik. Sehingga rongga mulut itu akan menjadi kering. Flow dari saliva atau air liur itu akan sangat-sangat berkurang pada saat kita akan puasa gitu ya. Kalau saya kemarin tahun baru Saka nyepi itu, kalau kita biasanya puasanya 24 jam ya beliau itu dari jam 0 sampai jam 6 ekstrim lagi ya. Itu panjang lagi ya. Benar-benar membuat air liur kering gitu, walaupun kita menelan air ludah, kemudian ini pasti akan terasa begitu sedikit sekali produksi air liur di rongga mulut kita. Itu yang menyebabkan kering. Tapi ada juga faktor-faktor dari kebersihan rongga mulut yang menyebabkan halitosis atau bau mulut itu. Jangankan di bulan puasa. Di hari biasa pun walaupun kita tidak puasa, rajin menggosok gigi, tapi kalau misalkan cara membersihkan rongga mulutnya kurang tepat, bukan tidak benar ya, tapi kurang tepat dan kurang lengkap, itu bisa terjadi halitosis atau bau mulut. Misalkan kita sikat gigi nih, udah sehari 2 kali nih dok gitu. Tapi ternyata cara sikat giginya kurang baik. Terus yang kedua tidak all out, artinya di sela-sela gigi itu ternyata tidak dijangkau oleh bulu sikat. Jadi, bisa karena bulu sikatnya yang kurang bagus atau sudah rusak, udah mekar gitu ya beliau. Sudah dipakai berbulan-bulan. Gimana beliau orang ada tiba-tiba ketawa terus ada mau yang ditanyakan. Mencurigakan ini ya pemirsa. Sikat gigi di rumah nih kayaknya lebih mekar dari bunga mawar nih kayaknya. Atau mungkin jangan memakai sikat-sikat yang lain ya beliau. Ini guyon ya. Sikat cucian atau sikat WC gitu jangan. Jadi sikat gigi itu biasanya sebulan sampai 3 bulan sekali itu harus diganti ya. Itu maksimal 3 bulan harus diganti 3 bulan ya? Tergantung juga cara pakainya. Kadang ada orang yang soft makainya gitu. Itu bisa bertahan lebih lama 3 bulan gitu ya. Tapi kalau saya sendiri nih karena sudah terbiasa dari kecil menyikat gigi dengan tekanan yang agak keras, agak neken gitu ya. Jadi sebulan tuh udah kemper bahasa Balinya sikat giginya. Udah itu harus diganti. Yang di tengahnya itu sudah nggak ada space-nya lebih banyak lagi gitu ya. Dengan bulu sikat yang agak melengkung begitu dia tidak akan maksimal, terutama di sela-sela gigi gitu. Jadi kita membantu menyempurnakan pembersihan sikat gigi itu dengan benang gigi atau dental floss gitu. Dental floss sekarang sudah semakin praktis. Kalau zaman dulu dental floss itu kayak benang panjang, kita potong sendiri sesuai kebutuhan, baru kita
bersihkan di sela-sela. Namun sekarang sudah ada, saya tidak promosi, tapi kebetulan saya bawa nih beli karang. Iya, oh ini dental floss ya. Dental floss itu jadi kayak ini. Nah, ini ada benangnya. Ini nggak kelihatan Oh, loh, nggak Dok. kelihatannya. Masalahnya Bisa di zoom apa nggak bisa ya? apa maskernya dokter juga putih ini kayaknya. Oh gitu ya. Nah Boleh begini saya ya. pegang? Begini ya. Oke. Jadi ya anggaplah mudah-mudahan ini soalnya sudah banyak dijual di supermarket, minimarket Oke. yang sudah hampir ada di setiap lokasi. Nah, benangnya ini bisa langsung dimasukkan nih, misalkan gigi langsung masuk ke sela-sela gigi. Yeah. Seperti itu. Jadi masuk, tekan kanan kiri, ditarik. Jadi sisa makanan yang tidak dijangkau oleh sikat gigi ikut di sini. Oke, Gitu. jadi sisa-sisa makanan tergantung juga sisa makanannya ya. Nah. Kalau mahal tuh bisa. Mungkin ada tipat cantoknya Kalau sedikit. tempe tahu ya udah Nah. dibuang aja. Kalau yang mahal, Eman kan beli. Aduh, ini Eman jadi ya. curhat ya. Dok, ini sekali pakai ya dok? Disposable, sekali pakai. Sekali Jangan dicuci ya pemirsa. Dok, oke. Kalau dulu kan yang panjang itu Ya, betul. sudah harus di apa ya? Ya kayak benang jahit itu ya, kita potek, kita potong gitu ya. Iya, jadi tidak boleh sembarangan ya dok ya. Apa Maksudnya? yang kita lihat itu bisa dipakai misalnya ya gelang karet ada yang pakai aja gelang karet gitu. Kan Nah, ada seperti itu. dan Itu sebenarnya mempengaruhi, ini nggak sih gigi nggak sih? Jadi jangankan orang lain ya, keluarga saya pun kadang-kadang masih lebih enak pakai kayak orang Bali sulit namanya ya, sesulit gitu ya. Jadi Ya, oke. apa gitunya dupa, batangnya dupa atau bekas sapu lidi gitu ya, dipotek kemudian Kalau buat saya sering nusuk-nusuk. bercanda, ini ada linggis nggak gitu. Berarti gede banget ya sela-sela giginya beli Iya, sekarang. itu lebih berbahaya Nah, lagi. Itu ini. disarankan, tidak disarankan memakai Tidak seperti disarankan. Oke, Apa yang saya menyebabkan, highlight. Dok? Jadi kalau misalkan kita memakai produk yang ini memang tidak steril, tapi namanya higienis. Oke. Jadi beda ya. Kalau steril itu alat kedokteran yang dibungkus di alat steril, kemudian dipanaskan sekian derajat, itu namanya steril. Oke. Tapi kalau yang terbuka gini, dia bersih, tidak ada kotoran, namanya higienis gitu. Jadi kalau benda-benda higienis ini akan membantu kita meminimalisir resiko infeksi atau invasi dari bakteri, kuman maupun yang lainnya. Jadi ada beberapa kasus dia membersihkan sikat gigi dengan kayak itu yang tadi saya bilang, lidi, kemudian kadang-kadang ada peniti dipakai seperti itu. Iya. Itu kan kita tidak tahu ya apakah benda itu higienis atau tidak. Itu bekas apa, kita nggak bisa jamin kan itu benar-benar higienis gitu loh. Jadi mungkin ada bakteri atau kuman seperti tetanus gitu ya. Jadi ada beberapa kasus yang dia karena sering membersihkan selulit atau makanan yang terjebak di sela-sela gigi dengan benda-benda yang tadi yang tidak higienis itu jadinya tetanus. Dikiranya karena kena bambu kakinya, ternyata dari giginya. Oke. Begitu. Atau mungkin bisa infeksi yang lain, tiba-tiba gusinya keluar darah, bernanah, nggak berhenti-berhenti. Ya itu salah satu ciri-ciri kalau benda yang kita pakai untuk membersihkan gigi itu salah gitu. Termasuk karang gigi. Jadi kalau karang giginya banyak, otomatis gusinya akan radang, sehingga kalau gusi radang, sikat gigi aja akan keluar darah. Jadi setiap orang itu pasti mempunyai karang gigi, dok? Bisa hilang pada saat scaling gitu. Oke. Tapi pasti akan terbentuk setiap 4-6 bulan. Makanya dokter gigi menyarankan kan setiap 4-6 bulan Ke dokter datang gigi. ke dokter gigi. Tapi untuk kan banyak masyarakat kita kalau nggak sakit nggak ke dokter gigi, Nah dok. itulah, itu yang salah ya. Jadi Jadi edukasi juga ya kepada betul, masyarakat ya, dok. jadi ya? hampir seluruh program kesehatan itu dimulai dari promotif. Ini termasuk promotif. Jadi mempromosikan kesehatan. Kemudian yang paling penting adalah preventif atau pencegahan. Semua, bukan cuma gigi aja, tapi semua kesehatan itu pencegahan yang paling penting. Jadi tindakan kita ada keluhan maupun tidak ada keluhan, apalagi kita misalkan nih beli karang tidak tahu ya ternyata di gigi atau di gusi di rongga mulut kita tuh ada sesuatu yang memang harus
diobserve, itu dievaluasi lebih awal sehingga penanganannya lebih kecil dan juga tindakannya tidak terlalu ekstrim gitu loh. Dengan penanganan lebih kecil, otomatis biaya juga akan lebih kecil dikeluarkan. Tapi kalau sudah lubang giginya lebih besar, biayanya pun akan lebih besar karena perawatannya udah macam-macam itu. Oke, Gitu. gitu. Jadi harus diketahui juga ya kalau menggunakan hal-hal yang tidak higienis itu bisa berpengaruh juga terhadap Betul. kesehatan gigi kita ya. Ya. Oke, dokter, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini. Nah, ini kalau kita berbicara tentang apakah bau mulut ada kaitannya dengan masalah kesehatan atau masalah kesehatan umum yang menyebabkan bau nafas tak sedap. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Siap. Pemirsa, jangan kemana-mana di sesi berikutnya. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, lain akan kami buka di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Menjaga kebersihan rongga mulut di bulan puasa masih menjadi topik kita bersama Dr. Teguh, dokter gigi spesialis bedah mulut. Kami akan kembali tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, bagaimana menjaga kebersihan rongga mulut di bulan puasa atau rongga gigi dan mulut di bulan puasa masih menjadi topik kita di sore hari ini di Harmoni Bali. Silakan Anda yang mungkin mempunyai permasalahan di seputaran gigi dan mulut atau ada hubungannya dengan topik kita pada sore hari ini. Nah, ini kesempatan Anda bertanya lebih banyak lagi bersama Dokter Gigi Komang Teguh Kelana. Beliau adalah dokter gigi spesialis bedah mulut tentunya. Baik, dokter Teguh, kalau tadi saya sempat menyatakan ini masalah kesehatan umum yang ada kaitannya dengan menyebabkan bau nafas tak sedapkah bagi seseorang? Ya, jadi bau mulut itu seperti yang tadi saya bilang, ada faktor lokal, ada faktor sistemik. Kalau faktor lokalnya ya dari kebersihan giginya, apakah sudah bersih paripurna atau mungkin masih belum komplit gitu ya. Terus yang kedua ada faktor sistemik juga, misalkan ada gastritis kronis atau mah yang sudah lama gitu ya. Di lambung. Itu juga ada, atau mungkin yang lebih ekstrim lagi GERD gitu ya. Jadi ada esofagitis atau keradangan pada esofagus, itu juga akhirnya membuat bau nafas yang kurang sedap karena ada masalah di saluran pencernaan gitu. Kemudian makanan. Jadi pada saat puasa itu benar-benar makanan harus dijaga. Kenapa saya bilang begitu? Apalagi pada saat buka mungkin ya. Kalau udah buka itu wah kalap, ini semua makanan enak semua dilihat kan. Termasuk kayak semur jengkol, pete gitu kan, pete bakar, wah enak banget ya. Kemudian yang durian gitu ya. Jadi itu dihindari selama bulan Ramadan sehingga kita aroma-aroma makanan yang mengandung aroma yang sangat menyengat, termasuk bawang-bawangan ya, itu juga akan membuat pada saat rongga mulut kering, dia keluar aromanya itu, gitu loh. Apalagi kalau lidahnya tidak dibersihkan. Nah, selain kebersihan gigi, kebersihan lidah juga penting sekali, Blikara. Jadi lidah juga berpengaruh? Yes, 80% penyebab halitosis atau bau mulut adalah dari lidah. Karena kalau gigi kan pasti kan semua orang tuh udah familiar sekali dengan sikat gigi kan. Tapi kalau sikat lidah itu masih tidak semua aware masalah kebersihan lidah. Oke, sebentar. Ketika kita menggosok gigi itu apakah sikat gigi itu bisa digunakan untuk menyikat lidah? Bisa, tapi yang harus kita yakinkan di lidah tidak ada tulang ya. Lidah tak bertulang. Lidah tak bertulang ya. Oke. Jadi di lidah itu ada yang namanya fisur-fisurnya atau parit-paritnya. Ini bisa setiap orang beda-beda ya, Beli ya. Jadi ada yang parit-paritnya banyak, ada yang sedikit. Nah, yang berbahaya itu yang parit-paritnya agak banyak. Jadi dari mana kita mengetahui itu hal coba tersebut? Beli Karang dijulurkan. Kapan lagi kan nyuruh presenter senior julurin lidah. Entar ya, dilihatnya pakai mikroskop gitu ya. Nggak kelihatan langsung kok, Beli. Jadi gitu? kayak retak gitu loh lidahnya. Ya, jadi kayak crack gitu. Nah, kalau semakin banyak retakan-retakannya, otomatis sisa makanan akan terakumulasi di retakan itu. Itulah yang menyebabkan atau mengeluarkan bau yang kurang sedap gitu ya. Termasuk saya sendiri itu termasuk
lidah yang ada retak-retaknya, ada fisur-fisurnya gitu. Namanya fisur tang gitu ya. Oke. Nah, kita harus ekstra jadinya. Jadi setiap hari saya harus bersihkan lidah. Di supermarket, di minimarket di dekat rumah itu sudah ada pembersih lidah. Jadi bentuknya kayak sendok gitu beli. Oke. Jadi itu buat Ngerok gitu? Nah, buat scraping lidah. Oke. Tapi jangan terlalu keras, jangan sampai berdarah. Itu nanti membuat iritasi, mikrolesi di situ. Kalau ada lesi atau mikrolesi juga akan menyebabkan infeksi takutnya gitu. Jadi yang lembut aja, yang gentle. Benar-benar lembut. Kemudian atau kalau tidak ada sikat lidah bisa menggunakan sikat gigi. Sekarang itu ada beberapa brand sikat gigi yang punggung sikat giginya itu bisa dipakai. ada guratan-guratannya. Iya, itu guratan. juga bisa untuk membersihkan lidah. Jadi sikat gigi itu bukan di punggungnya itu ada guratan-guratan itu bukan sebagai pemanis saja ya. Bukan, Ternyata itu ada memang tujuannya. ada tujuannya. Bukan buat ternyata garuk ya. punggung juga. Saya baru tahu ya. Jadi semua sisi dari sikat gigi itu yang sekarang ini ya, brand-brand yang bagus itu Iya. semuanya bisa digunakan gitu loh. Tapi kalau udah bulu sikatnya yang rusak itu jangan diaman-aman. Oh, ini punggungnya ini masih bisa dibuat sikat lidah. Jangan disimpan gitu ya. Tapi sikat gigi yang paling bagus itu yang ada kriterianya nggak sih, Dok? Ada. Jadi kalau sikat gigi itu disesuaikan sama usia gitu. Jadi ini ngomong usianya ke kamera, Dok, jangan ke saya. Usia. Mana kameranya ini? Ke usia gitu. Enggak. Kalau adanya itu bukan usia puluhan ya beliau, tapi usia anak-anak dan dewasa. Itu aja. Jadi ada? Iya, ada kategorinya itu. Jadi untuk anak-anak dia khusus dimensinya atau ukurannya dia lebih kecil gitu. Karena rongga mulut anak-anak kan masih kecil ya. Kalau pakai umur yang besar, wah kayak biliar nanti disodok-sodok. Oh gitu. Kemudian kalau untuk dewasa standar lah, semua ini sama lah, sikat giginya itu sama gitu. Sudah ada penelpon. Baik, ada Pak Ketut Niki yang sudah bergabung dari Tampak Siring Niki ge. Pak Ketut, Om Swastiastu. Selamat sore Pak Ketut. Swastiastu. Nggih. Bapak Sekolah Dana Karang. Nggih. Swastiastu, Bapak Dokter. Bapak Swastiastu. Mati Sekolah Dana Karang, tantan boleh dibulen nih kalau terus petang lemah. Nggih Pak Ketut. Ada yang ingin ditanyakan sama Dokter Teguh Niki. Nikatan gigi. Nikat giginya dia cuma mau cepok-cepok ukuran jam 5 semangan nikel ya. Tetap pembentian. Jam 5 semang namanya. Sikat giginya cuma jam 5. Kalau makan. Oke. Terus ada permasalahan nggak sih dengan Rokokan yang ngopi tan ya. Tan ngopi Pak Tut? Rokokan cuma makan. Oh nggih. Terus selama ini Ki ada permasalahan nggak si Pak Ketut dengan gigi ataupun rongga mulutnya Pak Ketut Niki? Dan sehat-sehat selalu nggih? Iya, tahu nih. Nggih. Pak Ketut Niki sudah Kamu nikah aja nyampaian ya. Nggih. Kira-kira kamu nanti nampura, ya, tapi Semua Pak Ketut ring Tampak semua Siring. Pak Ini Ketut. usia Pak Ketut ini sudah bisa dikatakan tergolong mature ya. Halus banget. Halus kan. Iya. Tapi dengan apa yang disampaikan Pak Ketut, niki sikat gigi bala jam 5 pagi saja. Sekali Tapi beliau sehari, ya. beliau tidak hidupnya sehat ya Pak Ketut ya, tidak merokok, tidak minum kopi ya. Itu sehat atau ngirit nggak tahu ya. Saya juga Niki beli karang nggih, Pak nggih. saya juga Gantian. saya jarang-jarang banget ngopi Pak Ketut beneran. Kalau nggak pusing aja nggak ngopi ya gitu. Ini berpengaruh sekali ya Dok ya dengan lifestyle kita. Ya sebenarnya tidak dilarang untuk ngopi, teh itu ya, tapi yang dikhawatirkan adalah konsumsi yang berlebihan gitu ya. Berlebihan. Yang berlebihan. Bahayanya apa? Yang punya toko kopi jadi kaya. Enggak. Jadi kandungan dalam kopi dan teh itu ada istilahnya kafeinnya. Kafeinnya itu akan menyisakan stain, dental stain di Apa dalam. itu artinya Dok? Stain itu kayak hitam-hitam gitu loh beli di giginya. Jadi bukan karang gigi, hitam-hitam dia. Nah itu yang akan sulit sekali untuk dibersihkan dengan sikat gigi. Oke. Itu harus ke dokter gigi dengan chemical dan juga mekanik
baru mekanik. bukan ini ya. Saya udah langsung ini pasti Blikara akan mengambil istilah saya dengan plesetan. Ngeri ya. Iya, bukan mekanik itu maksudnya dengan alat. Alat, oke. Jadi tidak bisa dengan tangan dokternya saja, tapi harus memakai alat gitu ya. Jadi karena keras banget, Li. Dengan sikat gigi itu tidak akan hilang. Jadi untuk mengurangi hal-hal tersebut ketika kita setelah mengkonsumsi makanan atau minuman, sebut saja teh atau kopi itu, kita harus apa yang harus kita lakukan? Berkumurkah atau apa bagaimana? Iya, walaupun berkumur sikat gigi itu akan pasti ada sedikit banyak ya stain yang tersisa di sana. Gitu. Termasuk rokok juga. Kalau rokok stainnya yang paling besar di sana. Itu karena kandungan dari nikotin itu mengendap di permukaan gigi, itu yang akan menyebabkan stain di sana. Itu. Kalau yang lainnya itu masih lebih lunak sih ya kalau menurut saya, pengalaman saya membersihkan karang gigi berbagai macam gigi gitu ya, berbagai macam orang. Jadi yang paling sulit dibersihkan adalah stain dari perokok gitu. Oke, baik. Bicara sebentar, boleh saya tadi tambahkan yang Pak Ketut, beliau sikat gigi jam 5. Jam 5 pagi. Ini kebetulan saya ingat. Jadi kalau misalkan habis sahur ya, benar ya sahur, kalau pagi sahur. itu sikat giginya jangan sebelum sahur. Kadang-kadang kan kita mandi, sikat gigi, terus sahur, terus puasa. Itu salah. Jadi kalau bisa, apa yang harus? mungkin setelah sahur itu baru sikat gigi. Sehingga sisa-sisa makanan pada saat kita sahur itu akan tereliminasi, menjadi bersih rongga mulutnya untuk menjalankan puasa yang sampai maghrib nanti. Maghrib itu sampai sore ya. Betul. Baik. Apa yang menyebabkan dok, kenapa saat puasa ini bau mulut bisa terjadi lebih tinggi dok? Ya itu seperti tadi saya bilang, karena kita kan tidak ada intake yang masuk, baik makanan maupun minuman. Yang penting sih minuman ya. Kalau ada minuman itu akan membuat rongga mulut menjadi pH-nya tuh menjadi normal. Kemudian kalau kita puasa selama sekian jam, suasana atau pH di dalam rongga mulut itu jadi lebih asam, sehingga itu akan membuat rongga mulut lebih kering gitu ya. Sehingga stimulus dari kelenjar air liur untuk mengeluarkan air liur itu semakin sedikit gitu. Sehingga lebih kering. Nah, kalau rongga mulut kering, otomatis akan membuat bau yang tidak sedap. Yang kedua, makanan tadi. Pada saat sahur utamakan jangan yang berlemak, gorengan gitu ya. Kemudian yang beraroma keras juga? Beraroma keras gitu, seperti pete, jengkol, atau mungkin bawang goreng gitu ya. Itu akan sepanjang hari akan mengendap, dan kita mungkin agak sulit membersihkan pada saat puasa ya. Takut nanti kalau sikat gigi ada tertelan, batal segala macam gitu ya. Dan kemudian kalau misalkan terjadi emergensi di bidang kedokteran gigi atau di rongga mulut, terjadi emergensi misalkan infeksi atau istilahnya abses pada saat bulan Ramadan, itu saya yang bengkak di pipi gitu ya, dan itu harus benar-benar dievakuasi nanahnya hari itu juga, atau istilahnya sito, itu bisa dilakukan pada saat puasa gitu. Jadi ada beberapa fatwa-fatwa yang saya baca ya. Mohon maaf ini kalau ada salah mungkin bisa dikoreksi. Kalau emergensi ini dari sisi medis itu tidak melihat kapan atau mungkin hari raya apa, tapi kalau sudah emergensi itu akan airway ya, jadi jalan nafas yang akan berbahaya. Jadi kalau misalkan nanah di sini di leher gini, beliau kan dekat banget sama jalan nafas. Kalau itu tidak dievakuasi nanahnya dengan segera mungkin, itu akan obstruksi jalan nafas, dan itu nyawa taruhannya. Jadi sebelum terjadi hal-hal yang semakin advance atau semakin sulit seperti itu, mending tindakan preventif tadi. Gitu. Jadi ada hal yang perlu kita ketahui ketika tidak diatasi, ini menjadi sesuatu yang kronis kah bagi seseorang? Ya, betul. Jadi istilah akut dan kronis itu, kalau akut itu nyerinya pada saat itu juga. Tapi kalau kronis, infeksi, nyeri yang ditahan-tahan berlangsung sekian lama secara berulang-ulang, itu akan tubuh kan mempunyai sistem ya untuk memblokade infeksi yang berulang itu dengan membentuk hal-hal yang lain seperti infeksi, kista, abses
gitu. Jadi di rongga mulut juga ada kista ya, jangan. Oke. Iya, jadi mungkin ada topik-topik lain nanti beliau tentang kista juga. Itu juga yang harus kita hindari. Jadi banyak yang menyepelekan cuman gigi gitu ya. Ternyata komplikasi-komplikasi atau penyakit-penyakit yang terjadi oleh karena kita tidak menjaga rongga mulut dengan baik itu nantinya akan berakibat juga. Gitu. Apalagi kalau di bulan puasa, sebelum bulan puasa, mungkin itu kita bisa dipersiapkan ya, di-prefer lebih bagus lagi ke dokter gigi, periksa ada yang bolong ditambal, ada kanang gigi dibersihkan, sehingga pada saat kita menjalankan bulan puasa, ibadah selama puasa, bulan Ramadan menjalankan ibadah puasa, itu kita sudah lebih siap, rongga mulutnya lebih sehat, sehingga nggak ada gangguan nanti. Baik, jadi ada hal juga ketika seseorang yang akan menjalankan ibadah puasa mempunyai permasalahan dengan rongga mulutnya, contoh saja lubang pada giginya itu juga akan berpengaruh juga. Betul, pasti akan mengganggu kan beliau. Iya. Apalagi banyak yang bilang lebih baik sakit. Oh, kebalik sakit, ya. Sakit hati daripada sakit gigi seperti itu. Ini mau nyanyi dangdut ya kan? Sebaliknya itu seperti kebet-kebet. itu yang harus Iya. diperhatikan juga Iya, ya, Dok, betul. ya. Pasti akan kualitas puasanya akan lebih tidak enak kan beliau. Jadi harus minum obat. Nah, itu saya tidak paham apakah minum obat itu diperbolehkan pada saat kita puasa atau ibadah tidak. puasa. Betul. Jadi harus benar-benar dipersiapkan. Kalau memang harus dirawat giginya atau ditambal, ya itu harus ditambal dulu sebelum menjalankan ibadah puasa. Baik, Dokter Teguh, kita akan rehat kembali. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana. Kami akan kembali tapi ya setelah yang berikut ini. Ya, kita masih berbincang-bincang mengenai menjaga kebersihan rongga mulut di bulan puasa. Masih bersama Dokter Teguh, dokter spesialis bedah mulut tentunya. Silakan, kami masih punya waktu untuk Anda berpartisipasi di 0361894800 dan juga di 0361894841 tentunya. Dok, ada yang banyak yang bertanya tentang ini sama nggak sih bau mulut sama bau nafas itu sendiri, Dok? Apakah ada bedanya, Dok? Jadi kalau bilang nafas, untuk mengeluarkan nafas itu kan dari hidung dan dari mulut, gitu ya. Kalau misalkan dia keluarnya dari hidung mungkin nggak terlalu jadi masalah ya, karena kita yang juga jadi permasalahan karena hidungnya terlalu dekat sama mulut gitu. mungkin yang dia cium adalah bau mulutnya. Tidak guyon ya. Jadi kalau misalkan bernafasnya dari mulut, itu yang membuat aroma rongga mulutnya keluar, gitu. Karena kita nafas itu kan hampir setiap saat kan ya. Jadi kita nafas pun kadang-kadang nggak sadar itu nafas dari mulut. Apalagi yang punya habit atau kebiasaan bernafas dari mulut itu banyak sekali kerugiannya. Pertama yaitu bau mulut, kemudian rongga mulut jadi kering gitu ya. Dan kemudian itu tidak diperlukan oleh paru-paru kita. Jadi kan tarik nafasnya, menghirup udaranya dengan hidung, mengeluarkannya dengan mulut gitu. Nah, pada saat mengeluarkan dengan mulut itulah kalau misalkan rongga mulutnya masih bau nafas dan bau mulut itu bersatu jadi satu. Baik. Sehingga double bau. Kalau lagi pilek mungkin nggak kebau ya kali. Anosmia jadi. Dok, ini kan ada yang harus kita ketahui juga, berarti ketika kita memiliki bau mulut seperti itu, ada ciri-cirinya nggak sih, Dok? Ciri-ciri yang harus kita ketahui. Kan hanya kita yang tahu, tetapi banyak yang mengatakan, ih kok bau banget mulutnya gitu, seperti itu. Nah, salah satunya selama kita pandemik ini kita kan memakai masker ya beliau. Jadi ada istilahnya mask mouth gitu ya. Jadi masker itu juga salah satu penyebab bau mulut ya, karena dengan di masker. Berarti sekarang dokter itu untuk yang punya masalah bau mulut. Oh, yang punya masalah. Jadi lumayan sih baunya. Ini mancing-mancing bener-bener presenter senior tuh begitu ya. Biar saya tahu juga, pemirsa juga mesti tahu dong ya. Nah jadi itu salah satu indikator juga ya beliau. Kalau kita pada saat memakai masker kita kan tidak perlu menutup dengan tangan itu ya. Bau mulut nggak ya? Atau pasangan atau mungkin keluarga yang sekitar kita
itu biasanya kan lebih jujur ya dibandingkan orang lain. Kalau orang lain kadang-kadang peres-peres gitu. Ayo bahasa dokternya peres. Itu saya dapatnya di sini bahasa itu. Nah, jadi kalau misalkan kita tanya kepada keluarga kita, bau nggak mulutnya Oke. gitu. Itu terus yang kemudian sering merasa mulut itu kering gitu ya. Atau mungkin flow dari saliva atau air liur itu kurang bagus, atau mungkin memang bawaan ini ada beberapa orang yang air liurnya itu lebih ngeflow atau lebih mengalir, lebih cair gitu ya. Ada juga yang air liurnya lebih kental, sehingga self cleansing dari rongga mulut itu juga akan berkurang, resiko bau mulut juga lebih tinggi gitu. Yang kedua, karang gigi itu kan bisa dilihat dan bisa dirasakan. Dilihat di cermin kah setelah sikat gigi, apa nih ya kok sela-selanya tertutup gitu. Biasanya di belakang dekat lidah itu Kadang yang paling bisa copot sendiri nggak sih dok karang gigi itu? itu Kayak berarti makan kerupuk gitu ya. Kok Nah. alot, kok keras, ternyata ada sesuatu yang curhat mas. Tidak, jadi kalau karang gigi sampai copot sendiri itu berarti sudah cukup tebal sekali ya sehingga dia bisa copot sendiri. Kalau yang tipis-tipis biasanya mungkin nggak betah dia. Kok lama banget nggak diambil tindakan itu. gitu kali ya. Mungkin dia nggak betah di rongga mulutnya. Jadi kalau sudah tebal berarti kan sudah lama tidak dibersihkan karang gigi. Atau kadang-kadang gini, dok saya udah rajin bersihkan karang gigi, tetapi ini ada beberapa kesalahan juga ya dari teknik membersihkan karang giginya. Mungkin yang kurang detail, kurang bersih, itu bisa juga. Oke. Karena kan pasien orang Jadi awam membersihkan karang gigi itu mesti ke dokter gigi kah? Iya, betul. Atau mungkin bisa dilakukan di rumah pakai pisau dikerik gitu. kayak linggis kayak tadi beli karang ya. Kalau misalkan boleh saya sarankan, itu hanya bisa dilakukan di dokter gigi. Bukan kita untuk memonopoli ya beli ya. Bisa maintenance di rumah. Ada kan sekarang yang jual itu kayak scaler elektrik segala macam, cuman enggak begitu efisien. Saya pun itu mencoba membelinya beli. Biar saya tahu gimana sih rasanya. Dan kalau kita memakai scaler yang elektrik sendiri di rumah itu kan dia getar pakai baterai kan, itu panas. Itu berbahaya buat gigi dan juga gusi kita. Kalau di dokter gigi itu scalernya itu ada aliran airnya sehingga lebih dingin dia, jadinya tidak mengiritasi, tidak membuat trauma pada gusi dan juga jaringan di sekitar gigi gitu ya. Nah kalau misalkan karang gigi itu, oh iya namanya beli karang ya. Wah, dapat. Baru nggak ya? Saya ada di mulutnya dok. Nah kalau misalkan itu sudah banyak kita kan terasa kan. Jadi seolah-olah gigi kita itu rata semua, nggak ada sela-selanya. Itu berarti karang gigi udah banyak. Sebentar, coba ketika dokter dulu. ngomongin gitu, saya udah ngerasa Langsung. pakai lidah sendiri loh. Otomatis ya. Masih ada kok, masih ada. Masih ada suasananya, berarti masih bagus. Kemudian kadang-kadang gusi mudah berdarah beli. Jadi pada saat sikat gigi pun mudah berdarah. Pada saat pakai dental floss berdarah juga. Berarti gusi kita istilahnya gingivitis atau keradangan pada gusi, pada gingiva. Nah, keradangan pada gingiva ini biasanya oleh karena karang gigi yang paling pertama. Kalau itu dibiarkan lebih parah lagi menjadi periodontitis. Periodontal itu adalah jaringan penyangga gigi, yaitu gusi, kemudian tulang yang memegang gigi. Kalau itu sampai radang, tidak sehat, otomatis tulangnya akan semakin menyusut, gusinya semakin menyusut, leher giginya kelihatan. Makanya ada beberapa orang yang kadang-kadang giginya kelihatan panjang-panjang. Bisa karena sikat gigi terlalu kencang, bisa juga karena keradangan oleh karena karang gigi. Jadi giginya juga goyang. Jadi bahaya banget sebenarnya karang gigi. Nah ada yang beranggapan gara-gara membersihkan karang gigi nih gigi saya goyang gitu. Padahal itu sebenarnya sebelum dibersihkan itu harusnya sudah goyang. Tapi kesannya tekak atau kuat karena masih dipegang karang gigi ya. Setelah dibersihkan karang gigi jadi goyang. Jadi dia nyalahin nih dokternya. Gara-gara saya bersihin karang gigi penyangganya nih. udah nggak ada. Nah padahal itu ya. penyangganya atau jaringan periodontalnya itu udah
radang, udah tidak sehat sehingga tidak bisa memegang giginya dengan kuat. Ocel lah dia giginya. Oke, Gitu. Dok, bagaimana dengan benda asing yang ada di mulut seperti itu? Seperti apa? Misalnya bagi Saya traveling nih kalau baca asing di benda rongga asing mulut. yang ada di mulut, misalnya ada yang pakai apa, behel Behel, seperti oke. itu, ataupun mungkin sebelumnya mereka sudah pasang apa ya, Gigi palsu. gigi palsu Ya. seperti itu berpengaruh juga nggak ketika melakukan apa dalam bulan puasa Bulan ini akan puasa, berpengaruh betul. juga. Jadi ada treatment ekstra lagi kalau kita memakai behel, memakai gigi palsu, atau mungkin sekarang ada yang gigi palsu yang permanen tuh implan ya. Yeah. Jadi dental implant itu kita benar-benar harus pastikan itu masih bersih, tidak ada kendala, dan juga kita tahu bagaimana cara mentreat atau membersihkan dari behel itu atau mungkin kawat giginya itu. Karena sikat giginya khusus, kemudian treatmentnya khusus, dan juga cara menyikat giginya juga berbeda. Itu harus kita tanyakan ke dokter gigi agar pada saat kita maintenance di rumah kita udah tahu. Gigi palsu juga begitu, terutama gigi palsu yang lepas pasang atau removable, harus benar-benar kita bisa membersihkannya sendiri dengan cara gigi palsunya itu dibuka pada saat malam hari dan dibersihkan. Jangan seolah-olah gigi palsu itu seperti gigi asli, tidak pernah dibuka. Sehingga di balik gigi palsunya itu ada sisa-sisa makanan yang sudah didiamkan sekian bulan, sekian tahun. Itu juga menyebabkan bau mulut gitu. Jadi bau mulut itu bisa juga karena saya tadi lupa dari gigi palsu. Wah, Beli Karang nih ternyata pinter mengarahkan saya. Jadi dari gigi palsu pun itu bisa bau mulut. Bisa menyebabkan hal tersebut. Betul. Ya, Dok. Atau mungkin struktur pendukung yang rusak seperti gusi, tulang ataupun akar giginya. Betul. Pada saat cabut gigi itu juga bisa adanya resiko alveolar osteitis namanya. Jadi itu keradangan pada soket atau lubang bekas pencabutan gigi yang terlalu kering gitu ya. Keringnya karena apa, Dok? Karena sering kumur-kumur setelah sikat gigi, padahal itu dilarang sama dokternya. Nah, ngomongin tentang kumur-kumur ini, Dok. Ini benar nggak sih, Dok, fakta atau mitos ketika kita menggunakan yang obat kumur itu sendiri itu akan mempertipis, misalnya ada berpengaruhnya nggak sih, Dok? Jadi saya sih tetap menyarankan kumur-kumur setelah makan ya, karena kita kan tidak Kumur-kumurnya dengan air biasa kah atau memang kalau tidak ada mouthwash, lebih baik minimal sudah dengan air putih gitu ya. Jangan kumur-kumur dengan hot coklat gitu. Enak bener hidupnya. Boleh, jangan dibuang. Oh ya, langsung ditelan ya. Iya. Jadi kalau misalkan tidak ada mouthwash, minimal dengan air putih. Minimal Kenapa? dengan air putih. Karena kita kan tidak mungkin membawa sikat gigi, pasta gigi kemana-mana habis makan sikat gigi gitu ya. Kecuali ada orang yang benar-benar memang maniak untuk bersih rongga mulutnya gitu ya. Nah, itu minimal kita sudah membuat sisa-sisa makanan yang tidak bisa self cleansing, misalkan dengan makanan yang bagus untuk self cleansing itu adalah sayur-sayuran dan buah-buahan. Selain dia berserat untuk pencernaan dan juga dia mempunyai banyak kandungan air sehingga ada efek self cleansing. Jadi dengan makan buah-buahan dan juga sayuran yang banyak itu akan membuat rongga mulut juga bersih gitu. Dan sisa-sisanya itu kita bisa sempurnakan dengan kumur-kumur gitu ya. Kalau misalkan mitos tadi yang obat kumur itu membuat mikroflora normal di rongga mulut itu semakin berkurang gitu. Itu ada benernya kalau obat kumurnya mengandung alkohol. Oh gitu. Tapi kalau tidak mengandung alkohol, yang saya sarankan sih yang mengandung povidone iodin ya, atau mungkin chlorhexidin dengan konsentrasi yang. Jadi harus ingredientnya atau ada kandungannya juga komposisinya harus kita baca gitu ya. Oke, Dok, ini bulan puasa kan masih panjang sekali ini. Betul. Ini bagaimana tips menjaga kebersihan rongga mulut di bulan puasa ini sendiri, Dok? Baik, untuk sahabat-sahabat dan juga pemirsa yang sedang menjalankan ibadah puasa, saya mempunyai beberapa tips, saya simpulkan dari pembicaraan kita, obrolan kita tadi. Yang pertama, sikat gigi yang benar dan juga teratur. Pagi setelah sahur dan malam sebelum tidur gitu ya. Yang kedua, menggunakan pembersih lidah atau sikat lidah. Terus kemudian jangan lupa dental floss itu juga penting banget untuk menyempurnakan pembersihan di sela-sela gigi. Kemudian untuk makanan intake usahakan yang banyak mengandung air
dan juga serat seperti buah-buahan dan juga sayur-sayuran sehingga ada efek self cleansing di dalam rongga mulut kita. Terus kemudian hindari makanan-makanan yang berbau menyengat seperti pete, jengkol, durian, kemudian kopi itu juga akan membuat memicu bau mulut gitu ya, sehingga pada saat bulan puasa itu juga tidak nyaman gitu. Sehingga makanan yang saya sarankan tadi seperti buah-buahan dan juga sayur-sayuran, gorengan juga kalau perlu dihindari dulu selama bulan puasa. Kan nggak baik juga kan, eman kan. Oke, Gitu. baik. Ada lagi? Itu makanan yang paling saya sukai Iya. semuanya ya. Kenapa? Oke, Dokter Teguh, terima kasih. Terima kasih, Mudah-mudahan Beli Karang. ini bermanfaat bagi semeton kita atau saudara-saudara kita yang saat ini menjalankan ibadah puasa juga ya, menjaga kebersihan rongga mulut di bulan puasa sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama di bulan puasa ini. Sekali lagi terima kasih. Saya Made Karang. Terima kasih. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.